Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita sederhana yang dipermalukan mertuanya di hari pernikahannya sendiri? Hanya karena ia lulusan SD, ia dianggap tak pantas menjadi istri seorang polisi. Namun 2 minggu kemudian, mertuanya tersungkur diam. Langit sore itu cerah. Balon putih dan bunga segar menghiasi aula sederhana yang telah disewa untuk pesta pernikahan Nadia dan Andra. Nadia mengenakan gaun putih sederhana, dengan kerudung polos, wajahnya tampak bahagia meski penuh ketegangan. Ia menggenggam erat tangan suaminya yang mengenakan seragam polisi lengkap. Para tamu berdatangan. Beberapa rekan Andra sesama polisi turut hadir, memberi selamat dan duduk berbaris rapi di sisi kanan ruangan. Di tengah-tengah resepsi, suara tawa dan alunan musik tiba-tiba terpotong oleh dentingan gelas yang dibanting ke lantai. Semua mata menoleh ke arah Ibu Andra, seorang wanita paruh baya berwajah tegas yang berdiri dengan tangan gemetar. Ia menunjuk langsung ke arah Nadia yang masih duduk di pelaminan. Perempuan ini hanya lulusan SD. Kalian semua dengar? Dia cuma lulusan SD dan berani-beraninya menikahi anak saya yang polisi. Suasana langsung hening. Nadia menunduk, tubuhnya menegang. Para tamu mulai saling berpandangan. Beberapa polisi terlihat kaget. Andra berdiri, mencoba menenangkan ibunya. Namun wanita itu tak berhenti. Ia berjalan cepat mendekat, mengambil segelas air mineral dari atas meja, lalu menyiramkan isinya ke wajah Nadia yang hanya bisa menahan air mata. Kamu pikir dengan senyum polos dan pakaian sederhana itu kamu bisa jadi istri yang pantas untuk anakku? Dasar perempuan rendahan. Gelas itu terjatuh. Air mengalir membasahi kerudung Nadia. Ia menggigit bibir, menahan isak, tak mengucap sepatah kata pun. Tamparan itu bukan dari tangan, tapi dari kata-kata yang tajam dan merobek harga dirinya. Andra menahan ibunya dan berteriak pelan. "Mama, cukup." Namun suara Andra terasa tenggelam di antara bisik-bisik tamu yang mulai merasa tak nyaman. Beberapa mencoba mengalihkan perhatian dengan berbincang pelan, tapi tetap tak bisa memalingkan mata dari kejadian memilukan itu. Nadia hanya duduk diam. Ia tak membalas, tak berdiri, dan tak menjawab satupun hinaan yang dilemparkan kepadanya. Yang ia lakukan hanyalah memejamkan mata, membiarkan air mengalir dari wajahnya bersama dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi semua orang di sana belum tahu, bahwa wanita yang mereka hina hari itu, bukan wanita biasa. Sudah 2 minggu berlalu sejak pesta pernikahan itu. Rumah sederhana tempat Nadia dan Andra tinggal kini terasa sunyi. Andra sering dinas pagi hingga malam. Sementara Nadia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mertua, mengurus rumah dan memasak untuk keluarga kecil itu. Meski peristiwa memalukan di hari pernikahannya masih membekas, Nadia tetap bersikap lembut kepada ibu mertuanya. Tak ada dendam, tak ada amarah. Ia tetap menyuguhkan teh setiap pagi, menyapu halaman, dan memastikan ibu mertuanya tak kekurangan apapun. Namun ibu mertua Nadia, Bu Rini, tetap menunjukkan sikap dingin. Ia kerap menatap Nadia dengan mata sinis, seolah tak terima seorang wanita lulusan SD menjadi bagian dari keluarganya yang punya banyak anggota aparat. Sampai pada suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria mengenakan jas hitam turun dari mobil dan mengetuk pintu rumah. Nadia sedang di dapur, dan Bu Rini yang membukakan pintu. "Permisi. Saya ada kiriman khusus untuk Ibu Nadia Ayu Ramadhani," ucap pria itu sambil menyerahkan sebuah map bersegel dan amplop emas yang tebal. "Ini harus diterima langsung oleh beliau. Tidak boleh dibuka oleh siapapun selain penerima." Bu Rini menatap heran. "Nadia? Amplop emas dan map segel?" Ia menerima map itu dan mengangguk. Tapi rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Setelah pria itu pergi dan mobil hitam meninggalkan halaman, Bu Rini kembali masuk ke ruang tamu dan menatap map itu lama. Tertulis di bagian depannya, "Khusus untuk Nadia Ayu Ramadhani, rahasia dan pribadi." Matanya menyipit. Ia tak menunggu lebih lama. Ia membawa map dan amplop itu ke kamarnya,
lalu duduk di kursi rotan tua sambil perlahan membuka segel dengan gunting kecil. Begitu lembaran surat itu dikeluarkan, tangan Bu Rini mulai gemetar. Di bagian atas, terdapat lambang resmi dan tulisan yang begitu elegan. Undangan Rapat Nasional CEO dan Pemilik Aset Prioritas Tingkat I. Di bawahnya, tertulis dengan huruf besar dan mencolok. Kepada Ibu Nadia Ayu Ramadhani, Direktur Utama dan Pemilik Tunggal PT Elok Raya Internasional. Jantung Bu Rini berdegup kencang. Ia membaca kembali pelan-pelan. Lalu membuka lembaran berikutnya yang berisi daftar nama pemegang saham tertinggi nasional, dan nama Nadia berada di urutan pertama. Ia segera membuka ponsel, menelusuri nama, Nadia Ayu Ramadhani, di internet. Butuh waktu beberapa detik sebelum hasil pencarian muncul. Foto Nadia muncul di layar, berkerudung, tersenyum sederhana, dengan latar belakang gedung pencakar langit. Beberapa artikel menulis, Nadia Ayu, wanita muda berharta triliunan yang hidup seperti rakyat biasa. Pemilik aset properti terbesar di Asia Tenggara, terkenal rendah hati dan tak suka pamer. Wajah Bu Rini memucat. Tangannya gemetar hebat. Ia bersandar di kursi, lemas. Ia teringat kembali saat menyiram Nadia di depan banyak orang. Menghinanya, mempermalukannya, merendahkannya seolah tak berharga. Kini, semua yang ia ucapkan 2 minggu lalu, berbalik seperti tamparan di wajahnya sendiri. Pagi itu, Nadia baru saja pulang dari pasar. Ia mengenakan kerudung polos dan membawa kantong belanja berisi sayur, tempe, dan ayam. Suasana rumah terasa hening. Biasanya Bu Rini sudah duduk di teras sambil membaca koran, tapi kali ini tak tampak batang hidungnya. Nadia masuk ke dapur, membereskan belanjaan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat amplop emas yang tadi dikirimkan pria bersetelan hitam, telah terbuka dan tergeletak di meja makan. Ia hanya menatapnya sebentar. Hatinya seperti sudah tahu, siapa yang membuka dan membaca isinya. Tak lama, suara pintu kamar terbuka. Bu Rini muncul dengan langkah pelan. Wajahnya berbeda. Tak lagi tegas dan tinggi kepala seperti biasanya. Ada getaran aneh di sorot matanya, seolah baru saja melihat sesuatu yang membuat pikirannya jungkir balik. Ia berdiri mematung di ambang pintu dapur. Tatapannya kosong. Nadia hanya menatapnya, tanpa kata. Hening. Sunyi. Bu Rini mengambil kursi dan duduk perlahan, menatap Nadia dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tak diiringi sinis atau benci. Nadia. Ucapnya pelan. Nadia menoleh, tapi tidak menjawab. Kenapa? Kenapa kamu gak pernah bilang siapa kamu sebenarnya? Nadia tersenyum kecil. Ia mengelap tangannya yang basah oleh air keran, lalu duduk berhadapan dengan mertuanya. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku tidak menikahi Andra untuk menunjukkan siapa aku, Ma. Aku menikah karena aku mencintainya. Bukan karena aku ingin dikenal sebagai pemilik aset atau direktur. Bu Rini menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Tapi aku sudah mempermalukan kamu di hari pernikahanmu. Aku menamparmu dengan kata-kata. Aku bahkan menyiram air ke wajahmu. Nadia menghela napas pelan. Ia menatap mertuanya, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, Ma, tapi aku tidak marah. Aku sudah terbiasa dianggap rendah. Justru itu yang membuat aku tidak pernah berhenti belajar tentang sabar dan diam. Bu Rini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tangisnya pecah, bukan karena luka, tapi karena malu yang mendalam. Aku malu. Allah saksi, aku benar-benar malu, Nadia. Nadia bangkit, lalu memeluk mertuanya dengan pelan. Aku tetap menantu mama. Biar orang tahu aku siapa, tapi aku tetap perempuan lulusan SD yang ingin hidup sederhana bersama orang-orang yang aku sayangi. Tangisan Bu Rini pecah makin keras. Ia tak menyangka bahwa wanita yang ia hina, rendahkan, dan permalukan justru orang yang paling tulus dan paling sabar dalam hidupnya. Dan hari itu, rumah kecil itu bukan lagi dipenuhi kecurigaan dan kebencian, tapi penyesalan dan penerimaan yang lahir dari hati yang paling dalam. Sejak hari itu,
Suasana rumah perlahan berubah. Bu Rini tak lagi memerintah atau menggerutu seperti sebelumnya. Ia mulai memperhatikan Nadia dengan cara berbeda. Tak lagi sebagai perempuan miskin lulusan SD, melainkan sebagai pribadi yang tak pernah meninggi walau posisinya jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Suatu pagi, Bu Rini diam-diam mengamati Nadia dari balik jendela dapur. Nadia tengah menyapu halaman dengan mengenakan daster biasa dan sandal jepit, wajahnya bersinar di terpa cahaya matahari. Sementara banyak wanita seusianya memamerkan barang mewah di media sosial, Nadia justru hidup seperti warga kampung biasa. Tapi di balik itu, ia adalah pemilik jaringan properti lintas negara dan pemegang saham di beberapa perusahaan ternama. Bu Rini akhirnya memberanikan diri bertanya, saat mereka duduk berdua di meja makan siang itu. Nadia, boleh Mama tahu, kenapa kamu hidup sesederhana ini? Kenapa kamu gak pernah mau tampil seperti layaknya orang kaya? Nadia menoleh, tersenyum. Karena aku pernah miskin, Ma. Dan aku tahu, jadi orang miskin itu gak enak. Tapi jadi orang kaya dan sombong, jauh lebih menyedihkan. Aku memilih hidup biasa karena aku gak mau kehilangan rasa syukur. Bu Rini terdiam. Jawaban itu seperti menghujam ke dasar hatinya. Ia merasa makin kecil di hadapan sosok yang selama ini ia anggap rendah. Nadia melanjutkan, suaranya tenang. Selama ini aku hidup seperti ini bukan untuk menyamar, tapi untuk menjaga diriku sendiri dari kesombongan yang bisa tumbuh tanpa disadari. Bu Rini menatap Nadia lama. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua anggapannya selama ini runtuh. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai seseorang hanya dari penampilan luar dan latar belakang pendidikan. Sementara di ruang tamu, ponsel Nadia berdering. Sebuah pesan masuk. Ibu Nadia, rapat mendadak dengan delegasi Jepang dijadwalkan ulang besok pagi. Mohon konfirmasi kehadiran. Nadia membaca pesan itu cepat, lalu menguncinya dan kembali tersenyum pada Bu Rini, seolah tak ada yang istimewa. Dan Bu Rini hanya bisa menghela napas panjang, menunduk, lalu berbisik lirih. Ya Allah, ternyata aku pernah menghina wanita yang lebih mulia dari diriku sendiri. Hari Minggu siang, Andra mengajak Nadia untuk menghadiri acara silaturahmi kecil di kantor tempat ia berdinas. Beberapa rekan sejawatnya mengadakan syukuran kecil-kecilan di aula belakang kantor. Nadia sempat menolak halus, tapi Andra meyakinkannya, kali ini, kamu harus ikut. Mereka juga ingin mengenal istriku lebih dekat. Nadia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Tak ada perhiasan mencolok. Ia tetap tampil sederhana seperti biasanya. Hanya kerudung abu-abu polos yang membingkai wajah lembutnya. Ia datang dengan senyum ramah dan membawakan kue bolu buatannya sendiri. Sesampainya di sana, beberapa polisi yang mengenalnya hanya sebagai istri Andra langsung menyambut ramah. Tapi beberapa lainnya masih menyimpan tatapan heran. Ini yang waktu itu dihina sama ibunya Andra di hari nikahan itu, ya? Bisik salah satu anggota sambil melirik diam-diam. Ya, katanya cuma lulusan SD? Tapi sabar banget sih mukanya. Nunduk aja terus waktu itu, jawab yang lain. Nadia hanya tersenyum saat menyapa mereka satu persatu. Ia tahu, pembicaraan itu tak bisa dihindari. Acara berlangsung hangat. Sampai pada suatu titik, seorang perwira senior datang bersama ajudannya. Ia adalah Kombes Satrio, salah satu pejabat utama di kepolisian daerah itu. Saat melihat Nadia, ekspresinya langsung berubah. Nadia Ayu, ucapnya pelan. Semua orang menoleh. Nadia sempat terpaku, lalu mengangguk sopan. Ya, Pak, lama tak bertemu. Kombes Satrio berjalan mendekat. Suaranya jelas dan penuh hormat. Saya gak menyangka kamu istri Andra, kamu sekarang di sini. Andra dan rekan-rekannya terdiam. Tatapan penuh tanya menyebar ke seluruh ruangan. Maaf, Pak, memangnya Bapak kenal Nadia? Tanya salah satu polisi muda. Kombes Satrio tersenyum. Kenal? Tentu saja. Saya pernah diajak rapat langsung oleh beliau ini di Jakarta. Beliau itu direktur utama dari Elok Raya Internasional. Perusahaan besar yang kerjasamanya sudah sampai lintas negara. Ruangan langsung hening.
Semua yang hadir menoleh ke arah Nadia dengan wajah terkejut. Termasuk Andra sendiri yang belum pernah tahu sejelas itu tentang dunia yang sebenarnya dimiliki istrinya. Salah satu polisi yang dulu ikut hadir di pesta pernikahan hanya bisa menelan ludah, teringat bagaimana Bu Rini mempermalukan Nadia di depan mereka. "Maafkan kami, Bu Nadia," ucap salah satu anggota pelan, tertunduk. Tapi Nadia hanya tersenyum. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma istri dari seorang polisi yang saya cintai." Namun kalimat itu justru membuat semua yang hadir makin malu. Karena di hadapan mereka berdiri seorang wanita sederhana, yang jauh lebih besar daripada sekadar status atau gelar. Sore hari setelah acara di kantor polisi itu, kabar tentang siapa sebenarnya Nadia mulai menyebar. Tak butuh waktu lama hingga desas-desus itu sampai ke telinga tetangga sekitar, juga kerabat jauh keluarga Andra. Beberapa tetangga yang dulu memandang rendah Nadia kini mulai berbalik sikap. Ada yang tiba-tiba menyapa lebih ramah, ada pula yang mulai ikut memuji tanpa diminta. Tapi Nadia tetap tak berubah. Ia masih menyapu halaman setiap pagi, menyapa tukang sayur, dan memasak sendiri di dapur. Sementara itu, Bu Rini makin gelisah. Diamnya Nadia justru membuat pikirannya semakin berat. Tak ada satu kata pun keluar dari menantunya soal kejadian di hari pernikahan. Tak ada tuntutan. Tak ada pembelaan diri. Hanya kebaikan yang ditunjukkan hari demi hari. Dan justru itu yang menjadi tamparan paling menyakitkan. Malam itu, di ruang makan, Andra menceritakan kejadian siang tadi pada ibunya. "Mah, tadi di kantor, semua orang jadi tahu siapa sebenarnya Nadia." Bu Rini berhenti mengaduk teh di tangannya. Ia hanya diam menunduk. Kombes Satrio sendiri yang cerita, "Ma, Nadia itu pemilik Elok Raya Internasional. Perusahaan besar. Bukan main-main." Andra menoleh ke arah istrinya yang sedang memotong buah di dapur. "Tapi dia gak pernah sombong. Ma, bahkan sama aku pun dia gak pernah pamer." Bu Rini menahan napas. Dadanya sesak. Ia teringat semua kata-kata kasar yang ia ucapkan di hari pernikahan. Ia teringat bagaimana ia menyiram Nadia di depan orang banyak. Ia teringat bagaimana ia meremehkan perempuan yang kini menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ketika Nadia kembali ke meja makan, meletakkan potongan buah dengan senyum lembut seperti biasa, Bu Rini tak sanggup menahan air matanya. "Nah," suaranya parau. Nadia menoleh pelan. "Minta maaf." Nadia hanya menatapnya sebentar, lalu duduk di samping Bu Rini dan menggenggam tangannya. Tak ada kata, tak ada kemarahan. Hanya genggaman hangat dan mata yang berkaca-kaca. Itu lebih dari cukup untuk membuat Bu Rini sadar. Ia pernah menyakiti wanita berhati paling mulia yang pernah ia temui. Dan Nadia telah membalasnya bukan dengan kata, tapi dengan diam dan ketulusan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bu Rini mulai memperlakukan Nadia seperti anak kandungnya sendiri. Tak lagi menyuruh atau mencela, melainkan banyak belajar diam-diam dari cara Nadia menghadapi hidup. Suatu pagi, sebuah undangan datang. Bukan undangan pesta atau rapat, tapi undangan menjadi narasumber dalam seminar nasional tentang perempuan muda sukses dan kepemimpinan. Nadia diminta hadir sebagai pembicara utama. Andra yang pertama kali membaca surat itu langsung tersenyum. "Nadia, kamu diundang jadi pembicara di universitas ternama di Jakarta. Topiknya tentang kepemimpinan perempuan muda." Nadia hanya menjawab ringan, "Kalau waktunya pas, aku berangkat." Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi Bu Rini. "Ma boleh ikut?" ucapnya pelan. Nadia menatapnya, lalu mengangguk dengan senyum lembut. "Boleh." Hari seminar pun tiba. Aula besar universitas dipenuhi mahasiswa, dosen, bahkan beberapa tokoh masyarakat. Saat nama Nadia dipanggil ke atas panggung, semua berdiri memberi tepuk tangan. Tak percaya, seorang wanita sederhana yang tampil tanpa riasan berat, mampu memimpin perusahaan lintas negara. Di barisan depan, duduk Bu Rini dengan mata berkaca-kaca. Ia mengenakan pakaian sederhana, tak lagi menunjukkan kesan angkuh. Di sebelahnya, Andra menggenggam tangan ibunya. Sepanjang seminar,
Nadia berbicara dengan tenang dan menginspirasi. Ia tak menyebut siapa yang pernah merendahkannya. Ia hanya berbagi kisah hidup, tentang bagaimana ia bertahan meski dipandang sebelah mata, dan bagaimana bersyukur menjadi kekuatan terbesar dalam menjalani hidup. Selesai acara, puluhan orang ingin berfoto dan berbicara dengannya. Namun Nadia hanya menyalami mereka satu persatu, lalu menghampiri Bu Rini yang masih terdiam di kursi. Ayo pulang, ucapnya. Bu Rini berdiri, tapi matanya masih belum bisa lepas dari wajah menantunya. Ia menatap Nadia lama, lalu berbisik. Terima kasih karena tidak membalas kebencian Mama dengan kebencian. Kalau bukan karena kamu, Mama mungkin masih jadi perempuan sombong yang buta. Nadia hanya tersenyum. Dan di dalam hati Bu Rini, tumbuh sebuah pengakuan. Bahwa martabat seorang wanita tidak ditentukan oleh ijazah atau kekayaan yang dipamerkan, tapi oleh ketulusan, kesabaran, dan cara ia mencintai dengan diam. Itulah hari ketika kesombongan dikubur, dan rasa hormat dilahirkan kembali.